Nadia selalu dihina dan diremehkan, tapi di balik air mata itu tersimpan tekad untuk bangkit dan membuktikan bahwa harga diri wanita lahir dari keberanian, kerja keras, dan ketulusan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan sore itu turun perlahan, membasahi jalanan menuju rumah besar bercat putih di kawasan elit Jakarta Selatan. Di depan gerbang tinggi yang menjulang, sebuah mobil pengantin berhenti. Dari dalamnya, Nadia melangkah turun dengan gaun sederhana berwarna ivory yang menonjolkan kelembutannya. Senyumnya gugup namun hangat, seolah menahan gemuruh di dada yang campur aduk antara bahagia dan cemas. Hari itu seharusnya menjadi awal kehidupan barunya bersama Reno. Pria yang dia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang selama 2 tahun terakhir menjadi pelindung, penyemangat, dan alasan Nadia bertahan meski hidupnya tidak mudah. Reno memperlakukannya dengan kasih sayang. Tidak pernah mengeluh tentang latar belakang sederhana Nadia yang berasal dari keluarga pedagang kecil di Semarang. Cinta mereka terasa tulus, dan Nadia yakin ia telah menemukan rumah dalam sosok Reno. Namun begitu kaki Nadia melangkah masuk ke rumah, keluarga suaminya, ada tatapan dingin yang segera menusuk jantungnya. Dari ujung tangga, seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok menatapnya tanpa senyum. Wajahnya kaku, matanya tajam seolah sedang menilai barang yang baru saja dibeli, bukan menantu yang baru dinikahkan. Dialah Bu Ratna, ibu Reno, wanita terpandang yang dikenal keras dan angkuh. "Kamu Nadia?" Suaranya terdengar tegas, tanpa sapaan hangat. "Iya, Bu," jawab Nadia sopan menunduk sedikit. Kirain bakal lebih tinggi orangnya," gumam Bu Ratna tanpa menatap langsung. "Tapi ya sudahlah, yang penting Reno senang." Kalimat itu menusuk halus tapi dalam. Reno yang berdiri di sampingnya hanya menepuk bahu istrinya pelan, mencoba menenangkan. Namun senyum Nadia sedikit meredup. Ia berusaha menganggap ucapan itu sebagai gurauan, tapi hatinya menangkap nada lain, nada ketidaksukaan. Di ruang tamu, beberapa keluarga besar Reno sudah menunggu. Rumah itu tampak megah, dengan chandelier yang berkilau di langit-langit, dan perabot serba mahal. Sementara Nadia, dengan kesederhanaannya, merasa seperti orang asing di tempat itu. "Wah, ini dia menantu baru kita. Cantik sih, tapi dari Semarang ya?" Nada bicaranya terdengar ramah di permukaan, tapi ada rasa ingin tahu yang berlebihan di balik senyuman itu. "Iya, Bu, saya lahir dan besar di sana. Papa saya jualan alat listrik," jawab Nadia apa adanya. Beberapa wajah tampak saling pandang, sebagian tersenyum kaku. Bu Ratna meneguk tehnya tanpa menanggapi. Reno mencoba mencairkan suasana, tapi seolah kehangatan itu tidak pernah benar-benar tumbuh di ruangan itu. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Nadia dan Reno masuk ke kamar yang telah disiapkan. Kamar itu megah, lebih besar dari seluruh rumah orang tuanya di Semarang. Tapi entah kenapa Nadia merasa tidak tenang. "Sayang," katanya pelan, "ibu kayaknya kurang suka sama aku ya?" Reno sambil penyum samar. "Jangan dipikirin, Nat. Ibu memang begitu sama semua orang. Lama-lama juga akrab." Nadia mengangguk, mencoba percaya. Tapi sesuatu di hatinya berbisik bahwa kediaman ini bukan sekedar rumah, melainkan ujian kesabaran yang panjang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Nadia berusaha menyesuaikan diri, bangun lebih pagi untuk membantu di dapur, menyiapkan sarapan, meskipun sebenarnya ada asisten rumah tangga yang bisa melakukannya. Ia ingin menunjukkan itikat baik, ingin diterima. Tapi setiap kali ia mencoba, selalu ada komentar tajam dari Bu Ratna. "Telur rebusnya terlalu matang, kamu gak bisa lihat waktu ya? Kalau nyapu jangan asal, ini rumah bukan warung. Baju Reno jangan dicampur sama bajumu, nanti warnanya kusam." Kalimat demi kalimat menusuk seperti pisau kecil yang tak berdarah tapi melukai dalam. Reno selalu berusaha menenangkan,
Tapi semakin lama Nadia sadar, suaminya lebih memilih diam daripada berdebat dengan ibunya. Suatu siang, saat Bu Ratna sedang berbincang dengan sahabatnya di ruang tamu, Nadia lewat membawa minuman. Ia mendengar sepenggal kalimat yang membuat langkahnya berhenti. Aku tuh heran sama Reno, punya banyak pilihan, kenapa malah nikah sama gadis biasa yang gak punya apa-apa? Lihat tangannya aja, kasar, apa kata orang nanti? Sahabatnya hanya tertawa kecil, dan Bu Ratna menambahkan, ya mau gimana lagi? Mungkin Reno kasihan sama dia. Nadia berdiri terpaku di balik pintu. Gelas di tangannya bergetar, hampir jatuh. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menangis di hadapan orang yang menunggu kelemahannya. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan, memejamkan mata, menenangkan diri di tepi ranjang. Namun malam itu, saat Reno pulang, ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Mas, aku gak tahu salahku apa sama ibu. Aku sudah berusaha baik, tapi kenapa aku selalu dianggap rendah? Reno menatapnya lama, lalu menghela napas. Sayang, ibu cuma butuh waktu. Kamu jangan terlalu sensitif. Aku yakin nanti semuanya baik-baik aja. Nadia terdiam. Ia ingin percaya, tapi kata-kata Reno terasa seperti janji kosong. Di luar kamar terdengar suara langkah Bu Ratna, diiringi suara lantang. Reno, besok ibu mau kamu antar ke butik. Rani mau fitting baju baru. Sekalian kamu bantu bayar ya. Kasian, adikmu belum punya tas bagus. Nama Rani disebut untuk pertama kalinya. Adik ibunya yang selama ini hanya Nadia lihat sekilas. Gadis muda berwajah cantik dan gaya hidup glamor. Saat itu Nadia tidak tahu bahwa Rani akan menjadi bagian dari luka besar dalam hidupnya. Dan malam itu, di bawah lampu kamar yang termam, Nadia berjanji dalam hati. Ia akan bertahan, bukan karena ingin diterima, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa cinta dan harga diri bisa berdiri sejajar, meski di tengah penghinaan. Pagi itu, matahari baru menembus celah tirai kamar. Aroma roti panggang tercium samar dari dapur. Nadia sudah lebih dulu bangun sebelum Reno sempat membuka mata. Ia tak ingin Bu Ratna mengomel lagi karena dianggap pemalas. Dengan cepat, ia menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah. Omelet, roti, dan teh hangat. Ia berusaha menata meja dengan rapi, berharap pagi itu berjalan tanpa masalah. Namun begitu Bu Ratna turun dari lantai atas, suasana seketika berubah. Wanita itu menatap meja makan dengan pandangan penuh perhitungan. Telat, biasanya jam 7 meja sudah siap, sekarang hampir setengah 8. Nadia menelan ludah, mencoba tersenyum. Maaf Bu, tadi oven sempat mati sebentar, jadi agak lama. Alasan, gumam Bu Ratna dingin sambil duduk. Kamu tahu nggak, di rumah ini semua harus teratur. Kalau dari hal kecil aja kamu nggak bisa disiplin, gimana mau ngurus keluarga? Reno yang baru turun hanya bisa diam. Ia menepuk bahu ibunya dengan lembut. Sudah Bu, makan dulu, Nadia sudah berusaha. Tuh, kamu selalu bela dia. Coba lihat, masakannya dulu baru bilang berusaha. Dengan tangan gemetar, Nadia menjanjikan teh ke cangkir Bu Ratna. Tapi entah karena gugup atau terburu-buru, air teh sedikit tumpah di alas meja. Ya Tuhan, dasar ceroboh. Meja ini dari marmer impor. Tahu berapa harganya? Nadia buru-buru membersihkannya dengan serbet. Pipinya panas, tapi ia menunduk dan tak membantah. Reno menarik napas panjang tapi tidak berkata apapun. Dalam hati Nadia bertanya, sampai kapan ia harus menelan perlakuan seperti ini sendirian? Hari-hari berikutnya tak banyak berubah. Setiap langkah Nadia seolah diawasi. Setiap kesalahan sekecil apapun jadi bahan omelan. Bahkan saat ia berusaha berbuat baik, tetap saja salah di mata Bu Ratna. Suatu sore, Nadia baru saja selesai mencuci baju Reno di halaman belakang. Tangannya merah, air sabun masih menetes di ujung jari. Rani, adik iparnya, datang dengan langkah santai. Ia mengenakan gaun pendek dan membawa ponsel mahal di tangan. Kak, baju ke Kak Reno jangan dijemur di sini ya. Sinar mataharinya kurang bagus, nanti warnanya pudar, katanya datar. Oh iya Rani, tapi tadi ibu bilang biar di luar aja, biar cepat kering. Iya, tapi ini depan rumah Kak. Nanti tamu lihat, dikira kita nggak punya mesin pengering. Ibu nggak suka kalau rumah kelihatan kampungan?
Nadia hanya mengangguk. Ia memindahkan jemuran ke belakang dengan perasaan campur aduk. Sejak awal, ia sadar bahwa rumah ini penuh aturan. Aturan tak tertulis, tapi menuntutnya menjadi orang lain. Ia tak bisa jadi dirinya sendiri tanpa salah di mata mereka. Reno semakin sibuk dengan proyek kantornya. Ia sering pulang larut malam, kadang membawa pekerjaan ke rumah. Saat Nadia mencoba bercerita tentang perlakuan Ibi dan adik iparnya, Reno hanya menenangkan dengan kalimat yang sama. "Jangan dimasukin hati, Nat. Ibu cuma belum terbiasa." Kalimat itu lama-lama kehilangan makna. Suatu malam, ketika Reno tertidur, Nadia duduk di tepi tempat tidur memandangi langit-langit kamar. Ia teringat masa-masa di rumah orang tuanya di Semarang, di mana setiap senyum terasa tulus, dan setiap makan malam disertai doa bersama. Kini meski tinggal di rumah besar, hatinya sepi. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang dalam kehidupannya sendiri. Pagi berikutnya, Bu Rata memanggilnya ke ruang keluarga. Di meja sudah ada beberapa belanjaan baru, tas, sepatu, dan pakaian bermerek. "Rani butuh pakaian baru untuk acara teman-temannya minggu depan," ucap Bu Ratna tanpa melihat Nadia. "Tolong kamu rapihkan dan simpan di kamarnya." Nadia memandang barang-barang itu sekilas. Nilainya mungkin setara dengan gajinya setahun saat masih bekerja dulu. Ia menatap Bu Ratna, ingin bertanya kenapa Rani begitu dimanjakan, tapi urung. Ia tahu setiap pertanyaan hanya akan memicu sinis. "Dan satu lagi, kalau kamu mau beli sesuatu, bilang dulu. Jangan asal belanja. Nanti ibu pikir kamu boros." Padahal Nadia belum pernah berbelanja apapun sejak menikah. Ia hanya diam, menggigit bibir menahan perih yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya ia duduk di teras belakang sendirian. Angin berembus pelan membawa suara langkah kaki Rani yang sedang menelpon. "Iya, kakak iparku itu aneh banget. Gayanya kayak orang kampung, gak nyambung sama keluarga kita. Tapi ya biar aja, paling juga gak lama. Nanti kakak Reno nyesal sendiri." Tertawa. Kata-kata itu membuat dada Nadira sesak. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, menahan tangis agar tidak terdengar. Ia menatap jauh ke halaman belakang yang sepi, di mana cahaya matahari mulai memudar. Dalam hati ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah." Hari-hari setelah itu, Nadia mulai belajar menahan reaksi. Ia berhenti menangis setiap kali dihina, berhenti mencari pembelaan dari Reno, dan mulai memperhatikan. Ia mengamati kebiasaan Bu Ratna, cara Rani berbicara, siapa saja teman mereka, apa yang mereka sukai. Ia mulai memahami bagaimana dunia mereka bekerja, dunia yang menilai seseorang dari harta dan penampilan, bukan dari hati. Ia mulai berpikir, mungkin diam bukan cara terbaik untuk bertahan. Mungkin suatu hari nanti, cara terbaik untuk membungkam mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembuktian. Namun untuk saat ini, ia memilih menunggu waktu yang tepat. Karena di balik kesabarannya yang terlihat rapuh, ada bara kecil yang mulai tumbuh perlahan, bara yang kelak akan membakar seluruh penghinaan yang pernah ia telan tanpa suara. Hari itu langit tampak cerah, berbeda dari suasana hati Nadia yang mendung sejak pagi. Ia duduk di depan meja rias sederhana di kamarnya, menatap cermin dengan pandangan kosong. Di pangkuannya, sebuah tas berwarna coklat muda yang baru saja tiba dari toko online tergeletak rapi. Tas itu bukan barang mewah yang harganya puluhan juta, tapi cukup mahal bagi seorang wanita yang berusaha mandiri. Nadia membeli tas itu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Sudah 2 bulan ia diam-diam menjalankan usaha kecil berjualan baju dan hijab secara online. Meski awalnya hanya iseng, pelan-pelan bisnisnya berkembang. Ia tak pernah meminta uang pada suaminya, apalagi pada ibu mertuanya. Semua kebutuhan pribadinya ia usahakan sendiri. Hari itu, setelah lama menabung, ia ingin menghadiahi dirinya sesuatu. Sekadar simbol kecil bahwa ia masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan senyum pelan, ia membuka bungkus tas itu, menyentuh bahan kulit lembutnya. Akhirnya,
bisiknya pelan. Hasil keringatku sendiri. Ia tak tahu bahwa kebahagiaan kecil itu akan menjadi awal luka baru. Siang harinya, saat Nadia bersiap hendak keluar membeli bahan makanan, Bu Ratna tiba-tiba muncul di depan kamar dengan langkah tergesa. "Nadia, tas itu kamu dapat dari mana?" Suara Bu Ratna terdengar tajam. Nadia menoleh kaget. Ini Bu, saya beli dari uang hasil jualan online." "Jualan?" Alis Bu Ratna terangkat tinggi. "Kamu jualan apa?" "Baju dan hijab Bu, saya kan sering di rumah. Jadi ya sambil usaha kecil-kecilan." Belum sempat Nadia menyelesaikan kalimatnya, Bu Ratna sudah memotong dengan nada tinggi. "Kenapa kamu nggak bilang dulu ke ibu? Di rumah ini semua kegiatan harus seizin keluarga. Kamu pikir pantas jualan begitu bikin nama keluarga ini jelek?" Nadia terdiam. Ia tak menyangka sesuatu yang baik bisa disalahartikan begitu jauh. "Saya cuma ingin membantu Bu, tidak minta uang dari Mas Rino, tidak merepotkan siapapun." "Tetap saja, kamu itu istri anak saya, bukan perempuan pasar. Kalau orang tahu kamu jualan online, mereka pikir apa? Reno nggak mampu kasih uang?" Kata-kata itu bagai pisau. Tanpa sadar, Nadia menggenggam tas di tangannya lebih erat. Ia menunduk, menahan diri agar tak menangis. Bu Ratna mendekat, tangannya menunjuk tas di pangkuan Nadia. "Dan tas itu, kamu beli pakai uang hasil jualan itu?" "Iya Bu, uang saya sendiri." 4 juta? Suara tawa kecil keluar dari mulut Bu Ratna, tapi bukan tawa hangat, lebih mirip ejekan. 4 juta untuk tas? Kamu pikir pantas pakai barang semahal itu? Tas harga itu bukan untuk anak seperti kamu, Nat. Kamu itu masih numpang di rumah ini. Jangan bergaya seolah kamu orang kaya." Rani yang dari tadi berdiri di tangga ikut mendekat sambil tersenyum sinis. "Wah, Kak Nadia sekarang naik kelas ya. Nanti saingan sama aku dong," ujarnya sambil terkekeh. Bu Ratna menoleh pada putrinya. "Rani, sini, coba kamu lihat tasnya. Bagus nggak?" Rani mengambil tas itu dari tangan Nadia tanpa izin, membolak-baliknya seperti sedang menilai barang di toko. "Lumayan Bu, tapi modelnya agak tua. Aku sih nggak bakal beli tas kayak gini, tapi bahannya bagus." Nadia hanya bisa menatap keduanya. Dadanya sesak. Tiba-tiba Bu Ratna berucap tanpa ragu. "Sulah, tas ini ibu kasih untuk Rani saja. Kamu nggak pantas pakai barang mahal. Lagi pula kamu gak butuh tas bagus. Kamu jarang keluar rumah. Nanti orang malah salah sangka, dikira hasil dari uang suami." Nadia menatap Bu Ratna dengan mata berkaca. "Tapi Bu, tas itu saya beli dari uang saya sendiri." "Saya..." "Sudah," potong Bu Ratna dengan tegas. "Jangan membantah. Kamu harus belajar tahu diri. Rani lebih pantas. Dia sering ketemu banyak orang, harus tampil rapi." Dengan itu Bu Ratna menyerahkan tas tersebut kepada putrinya. Rani menerimanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nadia berdiri membeku di tempatnya. Napasnya berat, jantungnya berdegup cepat seperti ada gumpalan panas di dadanya yang tak bisa keluar. Beberapa menit setelah mereka pergi, Nadia duduk di lantai menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Matanya memerah, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia menatap tangan yang tadi memegang tas itu. Tangan yang menabung dari hasil kerja keras yang diremehkan begitu saja. Sore harinya ketika Reno pulang, Nadia berusaha menenangkan diri. Tapi wajahnya yang murung tak bisa disembunyikan. "Kenapa sayang?" tanya Reno sambil menaruh tas kerjanya. Nadia menarik napas sedalam. "Tas yang aku beli Mas, diambil ibu, dikasih ke Rani. Katanya aku nggak pantas punya barang mahal." Reno terdiam sejenak lalu mengusap kepala istrinya lembut. "Sudahlah Nat, mungkin maksud ibu baik. Lagi pula itu cuma tas, nanti aku belikan yang baru." Nadia menatapnya tidak percaya. "Mas, bukan soal tasnya, itu hasil kerja aku sendiri. Aku cuma ingin dihargai." "Sayang, kamu tahu ibu orangnya teras. Aku gak mau ada ribut-ribut soal hal sepele begini ya." Nada suaranya lembut, tapi bagi Nadia, kalimat itu lebih menyakitkan dari hinaan apapun. Reno tidak mengerti
bahwa yang diambil bukan sekadar benda, tapi harga diri. Malam itu, Nadia berbaring menghadap tembok. Reno sudah tertidur, sementara matanya masih basah. Di dalam hati, ia tidak lagi hanya merasa sedih. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Perasaan campur antara marah dan kecewa. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa sendirian meski berada di rumah yang penuh orang. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke kamar, membawa sebuah tas usang berwarna pudar. "Nih Nat, daripada kamu nggak punya tas, pakai aja ini. Dulu ibu yang beli di Singapura tapi sudah nggak kepakai." Nadia memandangnya. Tas itu sudah kusang. Bagian talinya mulai retak, bahkan resletingnya sedikit berkarat. Ia menerimanya dengan tangan bergetar, bukan karena senang, tapi karena menahan diri agar tak menangis di depan Bu Ratna. "Terima kasih Bu," ucapnya lirih. Begitu pintu tertutup, Nadia menatap tas bekas itu lama sekali. Dalam diam dadanya bergemuruh. Ia sadar penghinaan kali ini lebih dalam daripada yang sebelumnya. Namun di balik luka itu ada tekad yang lahir tanpa disadari. Ia tidak akan diam lagi. Mereka boleh merendahkannya, tapi suatu hari nanti mereka akan tahu siapa yang sesungguhnya tidak pantas. Reno duduk di sofa ruang tamu, memandangi televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Sementara itu, Nadia berdiri di dapur, membereskan piring makan malam yang bersisa dingin. Sejak kejadian tas siang tadi, tak satu pun dari mereka bicara. Hanya bunyi sendok dan piring yang beradu pelan, mengisi keheningan yang tebal dan sesak. Dari arah ruang keluarga, terdengar suara tawa Bu Ratna dan Rani. "Lihat Rani, tasnya bagus kan? Cocok sama kamu. Kalau dipakai Nadia rasanya aneh, kayak dipaksain," ujar Bu Ratna sambil tertawa kecil. Rani mengangguk, memeluk tas yang kini sudah jadi miliknya. "Iya Bu, aku pakai besok ya, ada acara kumpul sama teman-teman." "Ya tentu, biar orang tahu kamu anak siapa. Jangan kayak Nadia itu, baru juga punya tas sedikit, udah sok gaya." Nadia mendengar semuanya dari dapur. Tangan yang sedang mencuci piring berhenti sejenak. Air mengalir begitu saja tanpa disadari. Matanya mulai panas, tapi ia menunduk, mencoba menahan air mata. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, berharap rasa sakit itu bisa menahan tangisnya agar tidak pecah. Ketika Reno akhirnya masuk ke dapur, Nadia berusaha bersikap biasa. "Kamu belum tidur?" tanya Reno datar. "Belum, masih beres-beres," jawab Nadia pelan tanpa menoleh. Reno menarik kursi dan duduk. "Jangan dipikirin yang tadi siang ya. Ibu cuma ngomong begitu karena khawatir kamu terlalu banyak belanja." Nadia berhenti sejenak, menatap wastafel di depannya. "Mas tahu nggak, tas itu saya beli dari hasil kerja sendiri. Dari uang saya. Tapi ibu ambil begitu saja dan kasih ke Rani tanpa sedikit pun rasa bersalah." Reno menghela nafas. "Aku tahu kalau sakit hati, tapi coba pahami posisi ibu. Dia memang seperti itu dari dulu." "Dan kamu?" Suara Nadia meninggi sedikit, tapi masih bergetar. "Kamu lihat semua itu terjadi di depan matamu. Kamu diam saja, Mas. Kamu biarkan mereka mempermalukan aku. Aku cuma nggak mau memperpanjang masalah," jawab Reno cepat. "Kalau aku melawan ibu, situasinya bisa makin buruk." Nadia tersenyum ketir. "Berarti aku harus terus diam supaya semuanya kelihatan baik ya?" Reno tak menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu berdiri menuju kamar tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya perlahan menghilang di koridor. Nadia berdiri sendirian di dapur yang kini sepi. Matanya berkaca-kaca, tapi air matanya enggan jatuh. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekedar tas. Ia kehilangan rasa dihargai. Malam semakin larut. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap Reno yang sudah tertidur lelap di sisi lain tempat tidur. Di luar, hujan turun pelan, menyapu jendela dengan suara lembut. Ia menarik napas panjang dan memejamkan mata. Tapi pikirannya berputar tanpa henti. Ia ingat masa-masa sebelum menikah. Bagaimana Reno dulu membelanya mati-matian saat orang lain meremehkannya. Dulu, Reno selalu bilang, "Aku nggak peduli kamu siapa, Nat. Aku cinta kamu apa adanya." Tapi kini, kata-kata itu terasa kosong,
seakan hilang bersama keberanian yang dulu pernah Reno punya. Pelan-pelan, air mata mengalir di pipinya. Ia menangis tanpa suara, takut Reno mendengar. Tapi tangisan itu bukan lagi tangisan kelemahan. Ada marah yang ikut mengalir bersamanya. Marah pada keadaan, pada ketidakadilan, dan pada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Beberapa hari berikutnya, sikap Nadia mulai berubah. Ia tetap bersikap sopan pada Bu Ratna, tapi matanya tidak lagi sama. Tatapannya kini lebih tenang, namun tajam. Ia tidak lagi tergesa menjelaskan diri setiap kali disalahkan. Ia lebih banyak diam, tapi bukan karena takut, melainkan karena sedang menahan sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Suatu sore, Bu Ratna kembali menegur. "Nadia, kenapa kamu nggak bantu Rani setrika bajunya?" "Saya sudah tawarkan tadi, Bu, tapi Rani bilang mau ngerjain sendiri." "Ya harusnya kamu bantu aja, nggak usah nunggu disuruh. Di rumah ini, kamu harus bisa jaga keharmonisan." Biasanya, Nadia akan menunduk dan meminta maaf. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum tipis. "Baik, Bu. Tapi kalau semua hal kecil harus saya kerjakan, saya takut justru malah salah di mata Ibu." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu melirik sinis. "Maksudmu apa?" "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma tidak ingin salah paham lagi," jawab Nadia tenang sambil melanjutkan menyapu. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak membalas. Entah karena terkejut atau karena merasa gengsinya tersentuh. Malamnya, di kamar, Nadia menatap ponselnya lama. Ia membuka akun toko online-nya yang sudah lama tidak ia sentuh karena dilarang berjualan. Ada banyak pesan masuk dari pelanggan setia yang menanyakan stok barang. Ia menggulir layar itu pelan, lalu tersenyum tipis. Ia menyalakan kembali lampu kecil di meja. Kertas-kertas berisi catatan usaha yang dulu ia simpan rapi di laci, kini dikeluarkan satu persatu. "Kalau mereka mau meremehkan aku, biarlah. Tapi aku akan buktikan, aku bisa berdiri tanpa belas kasihan siapapun." Ia mulai menulis ulang rencana bisnis kecilnya, membuat daftar barang yang akan dijual, menghitung modal dari sisa uang tabungannya. Malam itu, Nadia bekerja dalam diam, di bawah cahaya lampu yang redup. Hatinya masih sakit, tapi luka itu kini berubah menjadi bahan bakar. Ia tahu perjalanannya belum mudah. Ia tahu Bu Ratna akan semakin menentangnya, dan Reno mungkin akan tetap diam. Tapi ia juga tahu satu hal, tidak ada lagi Nadia yang hanya menangis di balik pintu kamar. Kini, di balik kelembutannya yang dulu dianggap kelemahan, ada api yang menyala perlahan. Tenang, tapi pasti. Api yang kelak akan membuat semua orang yang pernah menginjak harga dirinya menunduk dalam penyesalan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Nadia sudah duduk di meja kecil di pojok kamar. Di sana ada laptop bekas yang dulu ia beli dari hasil kerja sebelum menikah. Cahaya layar memantul lembut di wajahnya, menyingkap kelelahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Tapi kali ini, kelelahan itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Semangat. Ia membuka kembali toko online-nya. Nama tokonya masih sama seperti dulu. Nadia's Corner. Tempat ia dulu menjual pakaian sederhana buatan sendiri. Satu persatu pelanggan lama mulai kembali, menanyakan stok dan model terbaru. Tanpa pikir panjang, Nadia langsung bergerak. Ia kembali menjalin kontak dengan supplier lama, menawar bahan, dan memesan dengan modal yang sangat terbatas, hanya dari sisa tabungannya yang diam-diam ia simpan di rekening pribadi. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah tidur, Nadia menjahit, memotong kain, mengemas barang, dan menulis catatan kecil. Kadang matanya berat karena kantuk, tapi setiap kali ia teringat wajah Bu Ratna yang merendahkannya, rasa lelah itu lenyap. Semuanya dilakukan dalam diam. Reno tidak tahu. Bu Ratna pun tidak curiga. Bagi mereka, Nadia hanyalah istri yang mengurus rumah tanpa banyak bicara. Tapi di balik diam itu, ia sedang membangun kembali dirinya yang dulu hilang. Suatu hari, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu pelanggan masuk. "Kak, bajunya bagus banget. Aku suka bahan dan jahitannya. Bakal order lagi ya?" Nadia menatap layar itu lama. Senyumnya muncul pelan.
Itu bukan sekedar pujian biasa, itu adalah pengakuan. Bukti bahwa ia masih punya arti di luar rumah yang selalu mengekangnya. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Malamnya Bu Ratna mengetuk pintu kamar tanpa permisi. "Nadia, kenapa kamu masih bangun jam segini? Lagi ngapain?" Suaranya terdengar curiga. Nadia buru-buru menutup laptop. "Cuma lihat resep, mau coba masak baru besok." Bu Ratna melirik meja, melihat beberapa kain yang setengah terlipat. "Kain apa ini? Jangan bilang kamu mulai menjahit lagi. Reno gak suka kamu capek-capek tahu?" "Bukan Bu, cuma sisa kain nama aja. Sayang kalau dibuang," jawab Nadia dengan tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Kamu itu istri, bukan tukang jahit. Fokus ke rumah, jangan macam-macam." Lalu ia pergi meninggalkan aroma parfum kuat dan perasaan was-was di dada Nadia. Malam itu Nadia duduk kembali di kursinya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. "Aku sudah terlalu lama diatur, sekarang cukup," bisiknya pelan. Ia melanjutkan jahitannya dengan hati-hati. Hari-hari berjalan cepat. Toko online-nya mulai ramai. Ia menerima banyak pesanan, bahkan dari luar kota. Salah satu temannya dari masa kuliah menghubunginya dan menawarkan kerjasama untuk memperluas usaha. Perlahan, Nadia mulai menghasilkan uang lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tapi ia tetap menyimpannya diam-diam, menyembunyikan penghasilannya di rekening berbeda yang tidak pernah disentuh Reno. Sementara itu, hubungan rumah tangganya semakin hampa. Reno jarang pulang lebih awal. Ketika datang pun, ia lebih banyak bermain ponsel daripada berbicara. Kadang Nadia mencoba membuka percakapan, tapi hanya dijawab singkat. "Mas, besok aku mau ke pasar pagi-pagi, sekalian beli bahan." "Bahan apa lagi? Ibu bilang masih banyak di dapur." "Bahan buat jahit maksudku," jawab Nadia hati-hati. Masih juga soal jahit? Kamu gak capek?" Nadia menahan nafas. "Aku cuma pengen punya kegiatan, Mas. Aku gak mau cuma diam nunggu hari berlalu." Reno mendesah, tidak menanggapi lagi. Ia kembali menatap layar ponselnya. Nadia menatap suaminya lama. Wajah Reno yang dulu hangat kini seperti asing. Ada jarak yang makin lebar, seolah mereka tinggal di dunia yang berbeda. Ia ingin bicara, ingin jujur. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, kata-kata itu tertahan. Ia takut. Bukan takut pada Reno, tapi takut jika kebenaran yang ia ceritakan malah menghancurkan sisa keharmonisan yang masih tersisa. Beberapa minggu kemudian tanpa diduga, pesanan meledak. Salah satu produknya viral di media sosial karena seorang influencer tanpa sengaja memakainya. Dalam semalam, Nadia menerima ratusan pesan dan permintaan order. Ia bekerja tanpa henti, dibantu oleh 2 tetangga yang ia percaya. Di tengah kesibukan itu, ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya ia merasa berguna, merasa hidup kembali. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada luka yang mulai menyadarkan. Semuanya ini terjadi karena ia belajar berdiri sendiri. Sore itu, saat Reno pulang, Bu Ratna langsung menyambutnya di ruang tamu. "Reno, kamu harus lebih tegas sama istrimu. Aku lihat akhir-akhir ini dia sibuk sendiri. Sering gak bantu Rani juga. Jangan sampai dia lupa diri," ucap Bu Ratna dengan nada mengatur. Reno hanya mengangguk, tak benar-benar peduli. Tapi kata-kata itu menancap di kepala Nadia yang kebetulan mendengar dari dapur. Ia berhenti mengaduk masakan, menatap sendok di tangannya lama. Dulu setiap kali Bu Ratna bicara seperti itu, ia akan menangis. Tapi kali ini tidak. Kali ini ia hanya tersenyum tipis. Kalau mereka gak bisa lihat perjuanganku, biarlah mereka tahu sendiri. Matinya pelan. Malam itu setelah semua tertidur, Nadia kembali ke kamarnya, membuka laptop dan menatap daftar pesanan yang tak berhenti masuk. Ia merasa bangga, tapi juga sedih. Ada luka yang masih menganga. Luka karena tidak dihargai, karena terus direndahkan. Tapi luka itulah yang kini menjadi alasan ia bangkit. Luka yang membuka matanya bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari orang lain, melainkan dari keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia menatap jendela, melihat cahaya bulan yang lembut menembus tirai. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak akan berhenti di sini.
Aku akan terus berjalan sampai dunia tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Musim hujan mulai datang. Tapi bagi Nadia, setiap tetes air yang jatuh justru seperti pertanda kehidupan baru. Ia tidak lagi duduk di sudut kamar menjahit sendirian. Kini, ia punya ruang kerja kecil di ruko sewaannya. Hasil dari keuntungan yang ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Di sana, 3 karyawannya sibuk melipat pakaian, mengecek stok, dan mencatat pesanan. Semua dilakukan dengan sistem yang rapi, hasil dari ketelitian yang selama ini menjadi kekuatan Nadia. Merek Nadia's Corner kini sudah dikenal di media sosial. Banyak influencer lokal mempromosikan produk-produknya tanpa ia minta. Ia tidak menyangka, usaha yang dulu lahir dari air mata kini bisa tumbuh sebesar ini. Namun di balik kesuksesan itu, Nadia tetap menyimpan rahasia rapat-rapat. Reno tidak tahu. Begitu pula Bu Ratna. Mereka mengira Nadia hanya sibuk menjahit untuk hobi. Padahal setiap bulan Nadia mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening bisnisnya. Menyisihkan sebagian untuk tabungan pribadi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebebasan. Namun seiring waktu, semakin besar langkah yang Nadia ambil, semakin kuat pula tekanan yang datang. Suatu siang saat keluarga besar berkumpul di rumah mertua untuk acara ulang tahun Rani, suasana menjadi tegang begitu Nadia datang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambut disanggul rapi, dan wajahnya tampak tenang. Tapi ketenangan itu justru membuat Bu Ratna tidak nyaman. "Wah, kamu sekarang suka pakai baju bagus ya, Nat?" kata Bu Ratna dengan nada setengah sinis di depan temu-tamu. Nadia tersenyum kecil. "Iya, Bu, saya buat sendiri, hasil dari kerja saya." "Kerja? Kerja apa memangnya? Ibu kira kamu cuma jahit-jahit kecil di rumah. Nggak perlu bangga ya, barang murah itu kan banyak kelihatannya bagus." Beberapa tamu menoleh, suasana berubah kikuk. Nadia menarik napas panjang. Dulu mungkin ia akan diam, tapi kini tidak lagi. Dengan suara tenang dan tatapan lembut, ia berkata, "Tidak apa-apa kalau orang lain menganggap kecil, Bu. Tapi saya bersyukur bisa beli dari hasil keringat sendiri. Rasanya jauh lebih berharga daripada pakai barang mahal tapi bukan hasil jerih payah kita." Kata-kata itu terucap dengan nada lembut tapi mengandung duri halus yang membuat Bu Ratno terdiam sesaat. Beberapa tamu menunduk, menahan senyum. Sementara Rani langsung menyaut, "Ya ampun Kak, kamu ngomongnya kayak nyindir mama aja." Nadia hanya tersenyum lagi lalu menatap Rani tanpa emosi. "Saya cuma bicara apa yang saya rasakan, Ran. Kalau merasa tersindir, mungkin karena kebenarannya dekat." Hening sejenak. Reno yang duduk di surut ruangan menatap istrinya dengan wajah tidak senang. Setelah acara selesai, ia langsung memanggil Nadia ke kamar. "Kamu tadi itu ngomong apa sih yang ngomongin begitu di depan Mama dan Rani?" Nadia menatap suaminya tanpa gentar. "Aku cuma jawab pertanyaan, Mas. Aku nggak mau terus diperlakukan seperti orang bodoh." Reno menggeleng kesal. "Kamu itu harusnya tahu tempat. Mama tuh cuma bercanda, kamu malah balus nyolot. Kalau bercandanya merendahkan, itu bukan candaan, Mas. Itu penghinaan." Nada suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan di sana. Reno terdiam, tidak siap mendengar Nadia berbicara seberani itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Ratna semakin sering menyinir. Ia sengaja memanggil tetangga dan bercerita dengan nada meninggi. "Zaman sekarang ya, menantu itu cepat sekali lupa diri. Baru pegang sedikit uang aja udah merasa hebat." Padahal Bu Ratna tidak tahu bahwa uang yang ia sebut sedikit itu kini sudah membuat Nadia punya penghasilan lebih besar daripada gaji Reno. Suatu sore, saat Bu Ratna berkunjung ke rumah dan melihat tumpukan paket di ruang tamu, wajahnya langsung masam. "Ini apalagi, Nat? Rumah kayak gudang. Reno itu kerja keras, kamu malah bikin berantakan." Nadia yang sedang mengecek data pelanggan menutup laptop perlahan. "Semua paket ini hasil kerja saya, Bu. Bukan milik orang lain. Dan dari sinilah saya bantu bayar listrik, air, dan belanja bulanan tanpa minta sepeser pun dari Reno." Nada suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Bu Ratna tidak menyangka Nadia akan membalas sejujur itu. Wajahnya menegang tapi ia berusaha menutupi rasa malunya. "Ya tetap aja, kamu itu perempuan. Ngapain capek kerja kalau suami bisa tanggung jawab?"
Nadia berdiri, menatap Bu Ratna dalam diam. Saya bekerja bukan karena suami saya tidak mampu, Bu. Saya bekerja karena saya ingin punya harga diri. Saya tidak mau suatu hari nanti ada yang bilang saya hidup dari belas kasihan siapapun. Suasana mendadak hening. Reno yang baru pulang sempat mendengar percakapan itu dari ambang pintu. Wajahnya sulit dibaca, antara marah dan bingung. Nadia, kamu mulai berlebihan. Ucapnya dingin. Berlebihan? Nadia menatapnya tajam tapi tanpa emosi. Aku cuma ingin hargai, Mas. Aku nggak minta pujian, cuma jangan diremehkan. Reno terdiam, tidak siap mendengar Nadia berbicara seberani itu. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia keluar rumah. Pintu tertutup keras di belakangnya. Malam itu Nadia duduk di meja kerjanya. Tangannya lemah, tapi pikirannya berputar. Ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia bukan hanya berjuang untuk uang atau bisnis. Ia berjuang untuk martabatnya sendiri. Setiap kali Bu Ratna menuduhnya tidak tahu diri, Nadia justru belajar menegakkan kepala. Setiap kali Reno mendiamkannya, ia belajar berbicara dengan tegas. Ia tidak mau hidupnya hanya diatur oleh siapa yang paling keras, tapi oleh siapa yang paling berani memperjuangkan kebenaran. Dan malam itu, di antara cahaya lampu meja yang termar, Nadia tersenyum untuk dirinya sendiri. Ia tahu titik balik sudah datang. Bukan karena dunia mulai berubah, tapi karena dirinya sudah tidak sama lagi. Ruang tamu keluarga besar itu penuh dengan tawa, parfum mahal, dan suara perbincangan yang ramai. Semua tampak sempurna di permukaan. Wanita-wanita dengan perhiasan berkilau, para pria berdasi, anak-anak berlarian di antara meja-meja yang penuh makanan. Di tengah gemerlap itu, Bu Ratna dan Rani tampil mencolok. Mereka berdandan berlebihan, memakai tas dan perhiasan dari brand terkenal, berjalan dengan kepala tegak dan senyum angkuh di bibir. "Cantik sekali tasnya Bu Ratna," puji salah satu tante. "Itu model terbaru kan? Mahal sekali katanya." Bu Ratna tersenyum puas mengelus permukaan tasnya. "Tidak juga. Kalau orang tahu caranya bekerja keras, semua juga bisa dapat. Kami ini tidak suka bergantung pada orang lain." Rani menimpali dengan tawa kecil. "Iya tante, sekarang ini banyak perempuan yang cuma bisa merengek dan mengeluh, tidak mau berjuang. Kami beda, kami bekerja dengan otak dan strategi." Kata-kata itu seperti anak panah yang diluncurkan ke arah Nadia yang duduk diam di sudut ruangan, sambil mengaduk jus di kelasnya. Ia tidak menatap mereka, tapi hatinya bergetar. Dulu, ucapan seperti itu bisa membuatnya menangis berhari-hari. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum samar. Senyum yang tenang namun menyimpan sesuatu. Tante Mira yang duduk dekat Nadia menoleh dengan penasaran. "Nadia, kamu masih kerja di rumah atau sekarang udah bantu bisnis suami?" Nadia menatap sekilas ke arah Reno yang duduk tak jauh dari ibunya. Pria itu hanya menunduk sibuk dengan ponselnya, seolah tak mendengar. "Saya sudah ada kesibukan sendiri, Tante," jawab Nadia lemut. "Wah, bagus dong. Punya kesibukan sendiri itu penting," sahut Tante Mira. "Sekarang kan zaman digital, banyak yang sukses jualan online. Bahkan ada brand lokal yang go internasional." Kalimat itu memancing tawa kecil dari Rani. "Brand lokal? Ya sih, tapi ya tetap saja barang-barang mahal yang asli itu dari luar negeri. Yang lokal itu palingan KW Super." Beberapa orang tertawa kecil. Tapi tawa itu berhenti perlahan ketika salah satu keponakan yang masih muda berseru kaget. Kak Rani, itu tasnya sama kayak yang viral di TikTok deh. Itu brand NAD Han, itu produk lokal. Katanya pemiliknya perempuan Indonesia, sukses banget di luar negeri." Semua kepala langsung menoleh. Rani membegu. "Hah? NAD? Emang iya? Aku beli ini dari butik Dima loh." Tante Mira spontan mengeluarkan ponselnya mencari informasi di internet. "Benar, ini produk NAD. Lihat nih, desainnya khas banget. Bahkan CEO-nya sempat diwawancara di televisi beberapa waktu lalu. Namanya..." Suara tante itu terhenti. Semua mata beralih ke layar ponselnya. Membaca nama yang terpampang di sana, Nadia Amara Darmawan. Keheningan menyelimuti ruangan. Rani menatap tas di tangannya seolah baru sadar dirinya sedang memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Setidaknya bukan hasil jerih payahnya. Bu Ratna memucat, matanya membulat kaget.
Sementara itu, semua orang mulai menatap ke arah Nadia yang masih duduk tenang tanpa ekspresi berlebihan. "Jadi, kamu..." Suara berat Paman Hendra terdengar memecah sunyi. Kamu pemilik NAD itu, Nat?" Nadia menatap mereka satu persatu. Tatapannya lembut tapi tegas. "Iya, Paman. Brun itu saya bangun dari nol. Dari dapur kecil di rumah kontrakan dulu. Dari satu potong kain, satu jarum, dan 1000 doa." Beberapa tamu langsung berdecak kagum. "Subhanallah, luar biasa. Jadi selama ini kamu diam-diam kerja keras sendiri ya?" "Kerja keras? Dia?" Sergah Bu Ratna tiba-tiba dengan suara bergetar. Mencoba bertahan. "Jangan dibesar-besarkan, mungkin hanya kebetulan namanya sama." Tapi Rani menunduk. "Bu, itu memang dia. Aku pernah lihat nama Nadia di label bajunya. Aku kira cuma kebetulan." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu yang dulu sering memandang rendah Nadia. Kini nada bicara mereka berubah, lembut, penuh kekaguman. "Nadia, kamu hebat sekali. Kami bangga sekali bisa kenal kamu." Bu Ratna hanya bisa diam, wajahnya tegang menahan malu. Rani bahkan tak sanggup menatap siapapun. Reno sendiri menatap istrinya dengan wajah antara kaget dan tak percaya. Nadia berdiri perlahan, menatap mereka dengan ketenangan yang hampir menusuk. "Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan siapa saya. Tapi mungkin ada kalanya diam lebih bijak daripada membuktikan diri dengan kata-kata. Karena waktu dan kerja keras akan berbicara sendiri." Ruang tamu itu kembali hening, tapi kini keheningan itu bukan lagi karena kebingungan, melainkan rasa hormat. Orang-orang yang dulu memandang rendahnya, kini menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan kekaguman. Di tengah semua itu, Bu Ratna perlahan menunduk, menggenggam tas yang kini terasa berat di tangannya. Bukan karena isinya, tapi karena rasa malu yang menekan dadanya. Dunia seakan berputar arah. Orang yang dulu mereka hina kini berdiri di atas semua penghinaan yang pernah mereka lontarkan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam, menatap mereka yang dulu membuatnya hancur, kali ini dengan kekuatan dan wibawa yang lahir dari luka yang telah sembuh sempurna. Ruang tamu keluarga besar itu penuh dengan tawa, parfum mahal, dan suara perbincangan yang ramai. Semua tampak sempurna di permukaan. Wanita-wanita dengan perhiasan berkilau, para pria berdasi, anak-anak berlarian di antara meja-meja yang penuh makanan. Di tengah gemerlap itu, Bu Ratna dan Rani tampil mencolok. Mereka berdandan berlebihan, memakai tas dan perhiasan dari brand terkenal, berjalan dengan kepala tegak dan senyum angkuh di bibir. "Cantik sekali tasnya Bu Ratna," puji salah satu tante. "Itu model terbaru kan? Mahal sekali katanya." Bu Ratna tersenyum puas mengelus permukaan tasnya. "Tidak juga. Kalau orang tahu caranya bekerja keras, semua juga bisa dapat. Kami ini tidak suka bergantung pada orang lain." Rani menimpali dengan tawa kecil. "Iya tante, sekarang ini banyak perempuan yang cuma bisa merengek dan mengeluh, tidak mau berjuang. Kami beda, kami bekerja dengan otak dan strategi." Kata-kata itu seperti anak panah yang diluncurkan ke arah Nadia yang duduk diam di sudut ruangan, sambil mengaduk jus di kelasnya. Ia tidak menatap mereka, tapi hatinya bergetar. Dulu, ucapan seperti itu bisa membuatnya menangis berhari-hari. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum samar. Senyum yang tenang namun menyimpan sesuatu. Tante Mira yang duduk dekat Nadia menoleh dengan penasaran. "Nadia, kamu masih kerja di rumah atau sekarang udah bantu bisnis suami?" Nadia menatap sekilas ke arah Reno yang duduk tak jauh dari ibunya. Pria itu hanya menunduk sibuk dengan ponselnya seolah tak mendengar. "Saya sudah ada kesibukan sendiri tante," jawab Nadia lemut. "Wah, bagus dong. Punya kesibukan sendiri itu penting," sahut Tante Mira. "Sekarang kan zaman digital, banyak yang sukses jualan online. Bahkan ada brand lokal yang go internasional." Kalimat itu memancing tawa kecil dari Rani. "Brand lokal? Ya sih, tapi ya tetap saja barang-barang mahal yang asli itu dari luar negeri. Yang lokal itu palingan KW Super."
Beberapa orang tertawa kecil. Tapi tawa itu berhenti perlahan ketika salah satu keponakan yang masih muda berseru kaget. Kak Rani, itu tasnya sama kayak yang viral di TikTok deh. Itu brand NAD, Han. Itu produk lokal. Katanya pemiliknya perempuan Indonesia, sukses banget di luar negeri. Semua kepala langsung menoleh. Rani membegu. Hah? NAD? Emang iya? Aku beli ini dari butik Dima loh. Tante Mira spontan mengeluarkan ponselnya mencari informasi di internet. Benar, ini produk NAD. Lihat nih, desainnya khas banget. Bahkan CEO-nya sempat diwawancara di televisi beberapa waktu lalu. Namanya... Suara tante itu terhenti. Semua mata beralih ke layar ponselnya. Membaca nama yang terpampang di sana, Nadia Amara Darmawan. Keheningan menyelimuti ruangan. Rani menatap tas di tangannya seolah baru sadar dirinya sedang memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Setidaknya bukan hasil jerih payahnya. Bu Ratna memucat, matanya membulat kaget. Sementara itu, semua orang mulai menatap ke arah Nadia yang masih duduk tenang tanpa ekspresi berlebihan. Jadi, kamu... Suara berat Paman Hendra terdengar memecah sunyi. Kamu pemilik NAD itu, Nat. Nadia menatap mereka satu persatu. Tatapannya lembut tapi tegas. Iya, Paman. Brand itu saya bangun dari nol. Dari dapur kecil di rumah kontrakan dulu. Dari satu potong kain, satu jarum, dan 1000 doa. Beberapa tamu langsung berdecak kagum. Subhanallah, luar biasa. Jadi selama ini kamu diam-diam kerja keras sendiri ya? Kerja keras? Dia? Sergah Bu Ratna tiba-tiba dengan suara bergetar. Mencoba bertahan. Jangan dibesar-besarkan, mungkin hanya kebetulan namanya sama. Tapi Rani menunduk. Bu, itu memang dia. Aku pernah lihat nama Nadia di label bajunya. Aku kira cuma kebetulan. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu yang dulu sering memandang rendah Nadia. Kini nada bicara mereka berubah, lembut, penuh kekaguman. Nadia, kamu hebat sekali. Kami bangga sekali bisa kenal kamu. Bu Ratna hanya bisa diam, wajahnya tegang menahan malu. Rani bahkan tak sanggup menatap siapapun. Reno sendiri menatap istrinya dengan wajah antara kaget dan tak percaya. Nadia berdiri perlahan, menatap mereka dengan ketenangan yang hampir menusuk. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan siapa saya. Tapi mungkin ada kalanya diam lebih bijak daripada membuktikan diri dengan kata-kata. Karena waktu dan kerja keras akan berbicara sendiri. Ruang tamu itu kembali hening, tapi kini keheningan itu bukan lagi karena kebingungan, melainkan rasa hormat. Orang-orang yang dulu memandang rendahnya, kini menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan kekagungan. Di tengah semua itu, Bu Ratna perlahan menunduk, menggenggam tas yang kini terasa berat di tangannya. Bukan karena isinya, tapi karena rasa malu yang menekan dadanya. Dunia seakan berputar arah. Orang yang dulu mereka hina kini berdiri di atas semua penghinaan yang pernah mereka lontarkan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam, menatap mereka yang dulu membuatnya hancur, kali ini dengan kekuatan dan wibawa yang lahir dari luka yang telah sembuh sempurna. Matahari sore menembus jendela rumah Nadia, menyorot ruangan yang kini dipenuhi paket-paket siap kirim dan sertifikat penghargaan yang mulai menumpuk di rak. Suara telepon sesekali berdering, menerima pesanan atau tawaran kerjasama baru. Semua itu adalah buah dari ketekunan dan kerja keras Nadia selama bertahun-tahun. Perjalanan yang dimulai dari rasa sakit, kini membuahkan martabat dan pengakuan. Di sisi lain, suasana di rumah mertua berbeda jauh. Bu Ratna yang dulu selalu memerintah dan mengatur, kini menghadapi tatapan sinis dari lingkungan sosial yang dulu dipujanya. Teman-teman lama mulai menjaga jarak setelah mengetahui kebenaran tentang bagaimana selama ini mereka memperlakukan Nadia. Rani, yang dulu selalu menempel pada ibunya untuk menegaskan status, kini merasakan dinginnya pandangan orang-orang yang dulu kagum padanya. Reno,
yang selama ini larut dalam pengaruh ibunya, mulai tersadar. Ia duduk termenung di ruang tamu, memikirkan semua keputusan yang salah. Mulai dari diam saat istrinya dipermalukan, berpihak pada ibu sendiri, hingga menganggap remeh usaha Nadia, semuanya kini membuatnya menyesal. "Aku salah," gumbamnya pelan. Hampir tak terdengar, tapi ia tahu kata itu terlalu kecil untuk menebus luka yang telah ia ciptakan. Keesokan harinya, Nadia menghadiri acara peluncuran brand baru di salah satu hotel mewah di pusat kota. Ia berdiri di podium dengan kepala tegak, menyapa para tamu dan awak media yang datang. Semua mata tertuju padanya, menghormati wanita yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan anggun dan percaya diri. Di antara tamu, beberapa wajah familiar tampak. Bu Ratna dan Rani hadir, namun tampak canggung dan tidak nyaman. Mereka berpakaian rapi, namun aura kesombongan yang biasa mereka tampilkan kini sirna, tergantikan rasa malu yang pekat. Seorang wartawan mendekat. "Nadia, ini pencapaian luar biasa. Dari mana Anda mendapat motivasi untuk bangkit setelah semua perlakuan yang menyakitkan?" Nadia menatap kamera dengan tatapan tenang. "Motivasi terbesar saya datang dari rasa hormat pada diri sendiri. Saya percaya setiap luka yang dialami bisa menjadi kekuatan jika kita tahu cara mengubahnya menjadi energi untuk maju. Saya memilih untuk membuktikan diri melalui kerja keras, bukan kebencian." Beberapa tamu bertepuk tangan. Suasana berubah menjadi hangat, penuh kekaguman. Di sudut ruangan, Bu Ratna menunduk, menatap sepatu dengan wajah pucat. Rani berdiri di sampingnya, menatap Nadia dengan mata yang sulit menyembunyikan penyesalan. Tidak ada kata yang keluar, karena mereka tahu tidak ada kata yang bisa menutupi penghinaan yang mereka lakukan dulu. Reno berjalan mendekati Nadia setelah acara selesai. Ia menunduk, menatap mata istrinya. Suaranya gemetar. Maaf, aku salah. Aku tidak seharusnya diam dan membiarkan semuanya terjadi." Nadia menatap suaminya lama, membaca ketulusan di matanya. Ia menarik nafas dalam, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak butuh permintaan maaf untuk membuktikan diri, Mas. Aku bangkit bukan karena orang lain mengaku salah, tapi karena aku ingin dihargai." Reno menunduk, tak mampu menatap wajahnya. Ia tahu kini Nadia telah berdiri di atas kaki sendiri, dengan harga diri yang tak tergoyahkan. Di rumah mertua, Bu Ratna dan Rani mulai merasakan perubahan yang menyakitkan. Teman-teman mereka tak lagi menyanjung, malah ada yang diam-diam mengejek. Setiap kali mereka muncul, ada tatapan iba atau heran dari tetangga dan kerabat. Mereka baru sadar bahwa dunia tidak selalu berpihak pada mereka. Apalagi jika kebaikan dan kesuksesan datang dari orang yang pernah mereka rendahkan. Nadia di sisi lain tidak membalas perlakuan mereka dengan kemarahan. Ia tidak mentertawakan, tidak memojokkan. Ia hanya tetap tegak, menunjukkan siapa dirinya. Keberanian dan kesabaran yang dipupuk selama bertahun-tahun kini menjadi kekuatan yang jauh lebih besar daripada amarah atau dendam. Malamnya, Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap langit melalui jendela kaca besar. Hatinya tenang, meski masih tersimpan bayangan luka lama. Tapi, luka itu kini bukan beban, melainkan bahan bakar yang menyalakan api keberhasilan dan martabatnya. Ia tersenyum, sadar bahwa setiap penghinaan yang pernah diterima, setiap air mata yang jatuh, kini dibayar lunas dengan harga diri yang tinggi dan kesuksesan yang nyata. Di luar jendela, lampu kota berkilau. Dunia di luar sana mungkin masih penuh tantangan, tapi Nadia tahu satu hal. Ia telah belajar untuk berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Dan rasa sakit yang dulu menekannya, kini telah berubah menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Kekuatan untuk membuktikan bahwa harga diri, jika dijaga, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hari itu, rumah Bu Ratna tampak sunyi. Lampu ruang tamu redup.
Tirai tertutup rapat, seakan ingin menutupi wajah pemilik rumah yang pucat dan letih. Setelah berminggu-minggu menghadapi penolakan sosial, malu yang terus menumpuk, dan ketakutan kehilangan status di lingkungan sekitarnya, tubuh Bu Ratna akhirnya menyerah. Tekanan batin yang tak terlihat kini menjelma menjadi sakit yang nyata. Reno yang sedari pagi menunggu di sampingnya memanggil dokter pribadi keluarga. Suara mesin oksigen terdengar samar di kamar, aroma obat dan antiseptik menyelimuti udara. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia menyadari semua yang terjadi kini bukan sekedar tentang bisnis atau reputasi, tapi soal rasa bersalah yang menekan dadanya sendiri. Aku salah, Bu. Reno akhirnya bersuara, menunduk di kursi dekat tempat tidur ibunya. Aku terlalu lama diam, membiarkan semuanya terjadi. Aku tidak seharusnya berpihak pada Mama, menahan Nadia dari haknya untuk dihargai. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata sembab, namun tidak mampu menjawab. Kata-kata itu terhenti di tenggorokannya sendiri karena rasa malu dan sakit telah menutup mulutnya. Tubuhnya lemah, namun pikirannya tetap tajam. Ia mulai merenungi setiap hinaan yang dulu dilontarkan pada Nadia, setiap tatapan merendahkan yang kini kembali kepadanya dalam bentuk penyesalan yang pahit. Sementara itu, Nadia duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, menatap layar laptop yang menampilkan laporan penjualan terbaru. Bisnisnya berkembang pesat, pesanan tak pernah berhenti, dan reputasinya di masyarakat semakin kuat. Tapi, lebih dari semua itu, ada perubahan besar dalam hatinya. Ia bukan lagi perempuan yang pasrah, yang menunggu persetujuan atau penghargaan dari orang lain. Ia kini berdiri dengan kepala tegak, mengetahui nilai dirinya sendiri. Telepon berdering. Reno di seberang, suaranya terdengar lembut tapi penuh penyesalan. "Nat, aku ingin bicara. Bisa aku datang?" Nadia menatap sejenak, menimbang, lalu tersenyum tipis. "Boleh, Mas, tapi jangan harap aku akan sama seperti dulu. Aku sudah belajar menghargai diriku sendiri. Aku tidak bisa diperlakukan semena-mena lagi." Ketika Reno tiba, ia menemukan Nadia bukan lagi sosok yang ia kenal dulu. Tatapan matanya tenang namun tegas, bahasa tubuhnya kuat, dan aura yang memancar dari dirinya membuat ruang menjadi terasa berbeda. Reno menunduk, menahan rasa bersalah yang menumpuk. "Nat, aku minta maaf. Aku terlalu lama bodoh membiarkan Mama menghina kamu dan membiarkannya merusak rumah tangga kita. Aku ingin memperbaiki semuanya," ucap Reno, suaranya hampir tersendat. Nadia menarik napas dalam. "Aku tidak butuh permintaan maaf untuk membuktikan diriku, Reno, Mas. Aku ingin kau tahu, seorang wanita tidak diukur dari harta yang dia punya, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri, kerja keras, dan ketulusan hatinya. Aku sudah melewati semua hinaan dan kesedihan, dan aku memilih bangkit, bukan membalas dendam." Reno menunduk lagi, tak mampu menatapnya. Setiap kata Nadia menusuk hatinya bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang membuatnya sadar akan kesalahannya sendiri. Di sisi lain, kabar sakitnya Bu Ratna perlahan tersebar di lingkungan sosial mereka. Rasa malu dan tekanan batin yang terus menumpuk kini menimbulkan simpati tapi juga rasa heran. Bagaimana wanita yang dulunya selalu memandang rendah Nadia, kini harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Rani pun ikut merasakan efek domino. Melihat ibunya yang dulu angkuh kini rapuh, dan akhirnya menyadari betapa kesombongan mereka selama ini justru membawa penderitaan. Nadia menatap luar jendela dari ruang tamunya sendiri. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalanan kota, menciptakan refleksi lampu yang berkilauan. Dalam hati kecilnya ada ketenangan. Semua luka, hinaan, dan penolakan kini telah menjadi fondasi yang membuatnya lebih kuat. Ia sadar kekuatan dan harga diri seorang wanita tidak pernah datang dari uang, pengakuan orang lain, atau kekuasaan, tapi dari keberanian untuk menegakkan diri sendiri dan ketulusan dalam setiap langkah hidupnya. Di luar sana, Reno memunggu di ruang tamu Nadia, masih bergulat dengan rasa bersalahnya, sementara Bu Ratna mulai merenung di ranjang sakitnya, menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa diubah. Dan Nadia duduk tegak di kursinya, mengetahui bahwa babik ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembelajaran, harga diri, dan kekuatan sejati yang lahir dari kesabaran dan kerja keras. Malam itu, lampu ruang kerjanya menyala hangat. Hujan terus turun di luar, menandakan babak baru.
Nadia menatap hujan, menutup laptopnya, dan tersenyum pelan. Ia tahu perjalanan menuju pengakuan, harga diri, dan hikmah hidup masih berjalan. Dunia mungkin masih penuh tantangan, tapi ia telah menemukan kekuatan yang tidak bisa dirapas siapapun. Kekuatan dari diri sendiri. Hujan pagi itu menetes perlahan di atas jalanan kota, menimbulkan kilau di aspal yang basah. Nadia duduk di balkon rumahnya, memegang secangkir teh hangat. Udara dingin membelai wajahnya, tapi di dalam hatinya terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena ketenangan yang kini dimilikinya. Semua perjalanan yang penuh air mata, hinaan dan penolakan telah membawanya pada titik ini. Kebebasan, kesuksesan, dan harga diri yang tak bisa digoyahkan. Di rumah mertua, suasana jauh berbeda. Bu Ratna terbaring di ranjang dengan tubuh lemah, namun pikirannya jernih. Ia menatap langit-langit kamar, merenungi kesombongan dan hinaan yang dulu dilontarkan pada menantunya sendiri. Rani duduk di sampingnya, menatap ibunya dengan campuran rasa iba dan penyesalan. Mereka tahu dunia kadang mengajarkan pelajaran paling pahit dengan cara yang tak terduga. Reno yang selama ini tersesat dalam kebingungan antara loyalitas pada ibu dan rasa hormat pada istri, kini berdiri di sisi Nadia. Ia menunduk, menatap matanya yang kini memancarkan wibawa dan ketegasan. "Nat, aku salah. Aku tidak seharusnya diam dan membiarkan semuanya terjadi," ucapnya pelan. Nadia tersenyum tipis, menatap suaminya dengan tatapan lembut, tapi tegas. "Aku tidak butuh pengakuan atau maafmu untuk membuktikan diriku, Mas. Aku berdiri di sini karena aku menghargai diriku sendiri. Semua yang kulakukan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa diukur dari harta atau pengaruh orang lain." Suasana hening sejenak. Reno mendarik nafas dalam, menyadari besarnya perubahan yang ada di depan matanya. Ia bukan lagi melihat istri yang dulu pasrah dan mudah diperlakukan semena-mena. Nadia telah menjadi sosok yang mandiri, tegas, dan penuh martabat. Beberapa minggu kemudian, Nadia mengundang keluarga besar untuk makan malam bersama. Bukan untuk menghina atau membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perdamaian bisa tercapai melalui keberanian dan ketulusan. Bu Ratna dan Rani hadir dengan wajah penuh penyesalan. Sementara para tetangga dan kerabat yang dulu menyaksikan penghinaan pun hadir, menyadari siapa yang benar-benar layak dihormati. Saat makan malam berlangsung, Nadia berdiri perlahan, menatap semua yang hadir, suaranya tenang, namun setiap kata terasa menusuk hingga ke hati. "Dulu aku dipandang rendah, aku dihina, diremehkan, dan dianggap tidak pantas memiliki apapun. Tapi semua itu tidak membuatku patah. Aku belajar untuk bangkit, bekerja keras, dan menghargai diriku sendiri. Aku ingin kalian tahu, harga diri seorang wanita bukan ditentukan oleh harta, kekuasaan, atau pengakuan orang lain. Itu lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri, ketulusan dalam setiap tindakan, dan kesabaran menghadapi ujian hidup. Jika kita menghormati diri sendiri, dunia akan mengikutinya dengan cara yang tak terduga." Semua yang hadir terdiam. Air mata mengalir di beberapa wajah, bukan karena sedih semata, tapi karena tersentuh oleh kebenaran yang tulus dan sederhana. Bu Ratna menunduk menatap putrinya sendiri dan menyesali kesalahan yang telah ia buat. Rani menunduk pula, menyadari bahwa kesombongan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang abadi. Nadia menutup kata-katanya dengan senyum hangat. Ia menatap Reno, lalu kembali ke seluruh hadirin. "Aku tidak berdiri di sini untuk menakut-nakuti atau membalas dendam. Aku berdiri di sini untuk membuktikan bahwa siapapun, tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana perlakuan orang lain, bisa bangkit dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan ketika kita memilih jalan itu, tidak ada yang bisa merendahkan kita lagi."
Suasana berubah penuh rasa hormat dan pengaguman. Semua menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari hinaan atau kekayaan yang dipamerkan, tapi dari keteguhan hati, keberanian, dan kerja keras. Malam itu berakhir dengan rasa lega. Nadia menatap langit yang mulai cerah, hujan berhenti, dan bintang-bintang perlahan muncul di langit. Ia tahu hidupnya telah mencapai babak baru. Bukan hanya sukses dan dihormati, tapi juga penuh hikmah yang bisa diwariskan kepada siapapun yang pernah dipandang rendah. Dan di hatinya, Nadia menyadari pesan yang paling berharga. Harga diri seorang wanita tidak bisa dirampas oleh hinaan, tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Itu lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri, ketulusan untuk bekerja keras, dan kekuatan untuk tetap tegar dalam setiap ujian hidup. Disitulah Nadia berdiri, tidak hanya sebagai seorang istri atau menantu, tapi sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan martabat sejati. Bukti bahwa luka dan hinaan yang diterima hari ini bisa menjadi kekuatan luar biasa untuk hari esok yang lebih cerah.